Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Ayo dek, silakan masuk. Ayo. Baik kak. Monggo duduk dek, duduk. Iya kak. Selamat datang dek di ruang konseling. Sebelumnya kakak senang banget bisa bertemu dengan kamu. Tapi di sini kita ngobrolnya santai-santai aja ya, nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu formal. Iya kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, senang bertemu dengan kakak. Ya, iya, alhamdulillah kakak juga senang sekali bertemu dengan kamu. Oke, tampaknya kita harus berkenalan lagi ya, meskipun kakak sudah melihat data diri kamu di pendaftaran, tapi gak ada salahnya kan kalau kita kenalan lagi, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu sebaiknya kita kenalan lagi ya. Iya kak. Ini kenalannya dari kakak apa dari kamu dulu? Dari kakak. Dari kakak ya. Oke, perkenalkan nama kakak Nailatul Hadisroh. Kamu bisa panggil kakak dengan Kak Naili. Kakak asli dari Pamekasan dan sekarang kakak lagi kuliah di IAIN Madura, yang kebetulan kakak juga mengambil jurusan prodi bimbingan dan konseling sekarang semester 4. Mungkin itu aja ya profil kakak. Sekarang silahkan adik perkenalan. Perkenalkan, nama saya Laila Sadia. Saya alamat dari Pamekasan. Sekolah SMA Darul Ulum. Ya. Hanya itu saja kak. Kamu dipanggil siapa? Dea. Oh, dipanggil Dea. Jadi kakak manggilnya kamu Dek Dea ya? Iya. Oke. Terima kasih sudah memperkenalkan diri Dek Dea. Sama-sama kak. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini apakah atas keinginan sendiri atau ada pihak lain yang menyuruhmu, Dek? Kedatangan saya atas keinginan saya sendiri kak. Namun sebelumnya saya sempat dengar dari teman-teman saya bahwa jika ada siswa yang mengalami permasalahan dan ingin menyelesaikan permasalahan tersebut ke ruang BK saja untuk mendapatkan bantuan dari guru BK di sini. Baik-baik. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah melakukan layanan konseling atau sesi konseling? Belum sama sekali kak. Oh, belum sama sekali. Berarti ini perdana ya buat kamu? Iya kak. Baik. Sebelumnya, apakah kamu mengerti atau kamu tahu apa itu bimbingan dan konseling? Tahu kak, tapi cuma sedikit-sedikit. Cuma dengar-dengar gitu Iya. ya. Oke. Jadi kakak di sini akan sedikit menjelaskan kepada kamu apa sih itu bimbingan konseling gitu kan ya. Iya. Oke, jadi bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada klien atau konseli yang dilakukan oleh konselor untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh konselinya. Sesi pelaksanaan konseling juga merupakan pertemuan antara konselor dan juga konseli yang membutuhkan bantuan untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh konseli dan mencari solusinya secara bersama-sama. Sesi konseling biasanya berlangsung dalam ruang konseling yang aman dan nyaman dengan durasi sekitar 45 sampai 60 menit. Nah, dalam kegiatan konseling di sini ada asas-asas yang harus kita penuhi, yang mana asas tersebut yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas keberputasan atau konseli, asas keahlian, asas kemandirian, kesejahteraan, keadilan, akuntabilitas, dan profesional, yang dimana saya kakak sebagai konselor di sini harus memenuhi asas-asas tersebut. Oke, jadi asas-asas yang telah kakak sampaikan tadi itu mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan konseling pada hari ini aman dan sangat kondusif, dilakukan secara profesional, etis, dan efektif. Dan pada kegiatan sesi konseling ini ada dua peran, yaitu konselor dan juga kamu sebagai konseli, yang mana dalam sesi ini nanti saya sebagai konselor akan memberikan kamu motivasi, arahan, dan dorongan agar kamu dapat memperoleh apa yang ingin kamu capai dalam sesi konseling kali ini. Dan selanjutnya pertemuan kita kali ini, jika kakak bataskan 45 menit, apakah kamu keberatan? Tidak kak. Tidak ya, berarti
sesi konseling kita pada kali ini yaitu 45 menit. Dengan adanya waktu yang sangat singkat ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Jadi begitu ya Kak. Iya. Saya setuju Kak, dan saya sangat paham Kak. Lengkap sekali penjelasan Kakak tadi, dan sekarang saya sudah mengerti dan paham bagaimana dan apa itu konseling, serta apa saja asas-asas yang ada dalam konseling itu Kak. Dan saya akan berusaha aktif dalam kegiatan sesi konseling hari ini Kak. Tapi saya takut orang-orang akan tahu masalah yang saya alami Kak. Dan saya juga takut orang tua saya ataupun teman-teman saya tahu Kak. Alhamdulillah kalau begitu Dea, dan kamu perlu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik, ya, yang mana kode etik itu landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh setiap anggota profesi bimbingan konseling di Indonesia. Dan di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan masalah yang diceritakan oleh konseling. Jadi, kamu tidak usah khawatir masalahmu akan diketahui oleh orang lain atau oleh pihak lain, karena dalam sesi bimbingan ini kakak akan menjamin kerahasiaan masalah kamu dari publik. Oke? Baik Kak, terima kasih. Saya merasa lega mendengarnya. Ya, kakak juga amat sangat berterima kasih karena kamu sudah mau mendatangi konselor. Yang mana di sini kakak memiliki satu kemajuan karena kamu sudah berani melangkah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sudah kamu alami selama ini. Iya Kak, sama-sama. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ada baiknya kita coba dulu ya teknik relaksasi untuk menenangkan tubuh dan pikiran kamu. Teknik relaksasi itu apa Kak? Oke, jadi teknik relaksasi itu adalah latihan yang bertujuan untuk membantu menenangkan tubuh dan pikiran. Ada banyak jenis teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, yoga, dan teknik relaksasi di sini mempunyai beberapa peran dalam konseling. Yang pertama, untuk meningkatkan ketenangan dan fokus. Teknik relaksasi dapat membantu konseli untuk merasa lebih tenang dan fokus sehingga mereka lebih siap untuk membahas permasalahannya. Yang kedua, mengurangi kecemasan dan stres. Teknik relaksasi dapat membantu konseli untuk mengurangi kecemasan dan stres sehingga mereka merasa lebih nyaman dan terbuka dalam sesi konseling. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Teknik relaksasi dapat membantu konseli untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental sehingga mereka lebih mampu untuk mengatasi permasalahannya. Yang keempat yaitu meningkatkan self awareness. Teknik relaksasi dapat membantu konseli untuk lebih memahami tubuh dan pikirannya sehingga mereka dapat lebih mudah untuk mengelola emosi dan pikirannya. Dan dengan menggunakan teknik relaksasi secara efektif, konselor dapat membantu konseli untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam proses konseling. Oh, baik Kak, saya sangat mengerti dan paham. Boleh Kakak kalau mau dicoba? Baiklah, pertama-tama mari kita temukan posisi yang nyaman untuk duduk atau berbaring. Kamu bisa duduk di karpet yang sudah kakak sediakan. Kamu bisa duduk seperti itu atau kamu juga bisa bersila. Ambil posisi senyaman mungkin ya. Menemukan posisi yang nyaman. Iya, kamu bisa duduk atau bersila. Kamu bisa duduk seperti itu atau kamu bisa selonjoran, terserah kamu. Kamu enaknya mau duduk seperti apa? Melakukan latihan pernapasan dalam. Oh, jadi coba kamu bersila dulu, ambil posisi yang nyaman. Oke, dengan posisi ini kamu merasa nyaman tidak? Sekarang coba tutup mata kamu dan fokuskan perhatian kamu pada napas kamu. Rasakan, coba kamu tutup mata kamu. Oke, sekarang rasakan udara yang masuk dan udara yang keluar dari hidung kamu. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan nafas. Oke, buang perlahan. Rasakan sensasi udara di seluruh tubuh kamu. Saya merasakan lebih tenang dan rileks. Oke, jadi kamu sekarang sudah merasa lebih tenang ya. Bagus sekali, Dea. Teknik relaksasi memang bisa membantu menenangkan tubuh dan pikiran. Sekarang kamu siap untuk memulai sesi konseling?
Iya kak. Oke, jadi apa yang ingin kamu bicarakan hari ini, Dek? Jadi di sini saya mengalami kecemasan, stres, kesulitan belajar kak. Baiklah, Dea. Saya mengerti. Sebelum kita memulai, saya ingin kamu tahu bahwa semua yang kamu ceritakan di sini akan dirahasiakan oleh kakak. Kamu tidak perlu malu atau takut untuk menceritakan apapun kepada kakak. Mengerti? Baik kak, saya mengerti. Baiklah, Dea. Sekarang coba kamu cerita dengan terbuka dan gimana kakak minta jangan pendam masalah kamu. Luapkan saja dan katakan saja apa yang ingin kamu sampaikan dan bicarakan semuanya dalam sesi konseling kali ini. Jangan buat kamu merasakan hal-hal yang sudah kamu alami sebelumnya, misalnya stres. Kamu luapkan semua ya masalah kamu. Oke, biar semangat, mari kita mulai. Baik kak, akhir-akhir ini saya merasa sangat cemas dan gelisah. Saya sering sulit tidur dan jantung saya berdebar kencang. Hal ini mengganggu aktivitas belajar saya di sekolah kak. Baiklah, Dea. Coba ceritakan lebih detail apa yang membuat kamu merasa cemas dan gelisah ketika di sekolah. Saya baru saja pindah ke sekolah baru, dan saya merasakan kesulitan untuk beradaptasi dengan teman saya, dengan lingkungan, apalagi kan lingkungannya baru. Saya juga merasa tertekan dengan banyaknya tugas dan ulangan di sekolah. Saya merasa sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru saya, Kak. Saya juga memiliki banyak teman dan saya merasa canggung untuk memulai percakapan dengan orang lain, Kak. Begitu. Terus? Hanya itu saja. Oh, hanya itu saja. Oke. Wajar kamu merasa cemas dan gelisah dalam situasi ini. Cobalah dan mulailah beradaptasi dengan lingkungan baru, dan tuntutan belajar yang tinggi memang bisa menjadi beban bagi siswa SMA seperti kamu sekarang. Tapi saya merasa sangat kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru di sekolah ini. Iya. Teman-teman saya di sekolah lama sangat kompak, sedangkan dan saling mendukung. Tapi di sini saya merasa sulit untuk berteman baru, begitu kak. Saya mengerti. Apakah ada hal tertentu yang membuat kamu merasa sulit untuk berteman baru? Saya merasa berbeda dengan teman-teman di sini. Mereka lebih suka berbicara tentang hal-hal yang tidak saya sukai. Dan saya merasa canggung untuk memulai percakapan, begitu kak. Oke, wajar. Kamu merasa canggung di awal, Dea. Perlu waktu untuk mengenal orang baru dan membangun pertemanan. Bagaimana dengan guru-guru di sekolah baru kamu? Apakah kamu merasa nyaman dengan mereka? Guru-guru di sekolah baik dan ramah kak, tapi saya masih merasa kurang percaya diri untuk bertanya di kelas. Saya takut salah dan ditertawakan oleh banyak teman kak, begitu. Saya yakin guru-gurumu ingin membantu kamu, Dek. Jangan ragu untuk bertanya jika kamu tidak mengerti sesuatu. Justru dengan bertanya, kamu menunjukkan bahwa kamu ingin belajar dan memahami materi pelajaran. Iya kak, saya akan berusaha untuk lebih berani di kelas. Selain kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, apalagi yang membuat kamu cemas dan gelisah? Saya juga merasa tertekan dengan banyaknya tugas dan ulangan di sekolah. Saya ingin mendapatkan nilai yang bagus, tapi saya takut tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik kak, begitu. Oke, apakah kamu sudah mencoba untuk mengatur waktu belajar kamu dengan baik? Saya sudah mencoba kak, tapi saya sering tergoda untuk bermain HP dan menonton video di internet. Hal ini membuat saya tidak fokus belajar dan sering menunda-nunda tugas, begitu kak. Memang, teknologi bisa menjadi distraksi yang besar jika tidak digunakan dengan bijak. Bagaimana dengan kebiasaan belajar kamu? Apakah kamu sedikit tempat belajar yang nyaman dan bebas dari gangguan? Saya itu biasanya belajarnya di kamar kak, tapi adik saya sering bermain game di ruang tamu dan suaranya itu mengganggu ketenangan saya kak.
Hmm, Mungkin kamu bisa mencoba belajar di perpustakaan sekolah atau di tempat lain yang memang lebih tenang. Selain itu, kamu bisa membuat kesepakatan dengan adik kamu untuk saling menghormati waktu belajar masing-masing. Baik Kak, saya akan mencobanya terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu, terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahanmu ini. Yang terlibat hanya diri saya sendiri Kak, begitu. Benar sekali. Lalu, apa yang kamu lakukan dalam mengatasi masalahmu ini? Saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya sendiri Kak. Iya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kamu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada dalam diri kamu. Itulah masalahnya Kak. Sulit sekali rasanya memikirkannya Kak. Baiklah, kalau begitu kamu juga harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu ini. Saya ingin belajar untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan saya selama waktu istirahat di sekolah dan juga berlatihan di rumah pada sore hari Kak. Bagus. Kamu juga harus menetapkan standarnya ya, yaitu banyaknya latihan yang kamu lakukan, misalnya 2 atau 3 kali. Saya akan melakukan latihan sebanyak 2 kali Kak. Gitu. Nah, sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Baik Kak, saya merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi teks semester karena saya takut gagal dari teks tersebut. Karena itu saya ingin menghilangkan kecemasan saya sebagai tujuan oleh tidak adanya perasaan cemas dan tegang pada diri saya, dan akan saya lakukan latihan sebanyak 2 kali Kak, begitu. Bagus sekali. Kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalahmu dengan baik. Baik Kak, Kalau boleh tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? sudah Kak, tetapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya Kak. Membayangi saya Kak. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dapatkah Kakak menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Ya, oke. Tenang ya, Dek. Kamu tidak sendirian. Banyak siswa SMA yang mengalami hal yang sama. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi kecemasan dan meningkatkan fokus belajarmu. Apa saja itu Kak? Pertama, kamu bisa mencoba teknik relaksasi seperti yang sudah kita lakukan di awal tadi. Baik Kak, saya mau mencobanya. Baiklah, karena kamu sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya, kita belajar menguasai ketegangan badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat tegangan, biasanya badanmu akan lebih tegang. Walaupun mungkin kamu tidak menyadarinya. Jika kamu dapat belajar mengenai tegangan otot dan merelekskan ototmu, maka keadaan rileks ini dapat menolong mengurangi kecemasan dan rasa tegang yang ada pada diri kamu. Apa yang akan kita lakukan adalah membantu kamu mengenali jika badanmu rileks dan jika badanmu tegang, dengan sengaja menegakkan dan merilekskan kelompok otot yang berada dalam badan kamu. Kita hendaknya mencapai pada titik di mana kamu dapat mengenali sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan menggunakan ini sebagai tanda pada diri kamu sendiri untuk rileks. Apakah kamu sudah mengerti? Ya Kak, saya mengerti. Oke, pertama-tama kakak akan menunjukkan kepada kamu sehingga kamu dapat memahaminya. Satu hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai adalah agar kamu dapat merasa nyaman dengan posisi kamu. Karena itu, kamu jangan sampai terganggu oleh sinar lampu. Kakak akan mematikan lampu di sini. Jika kamu menggunakan jam tangan, sepatu, dan perhiasan lain, tolong dilepaskan ya, karena kontak lens membuat kamu merasa tidak nyaman pada saat kamu menutup mata. Juga saya menggunakan karpet khusus ini untuk kamu. Baik Kak. Dan pada saat kamu menegangkan dan merelekskan setiap kelompok otot, seluruh badanmu akan merasa rileks.
kamu akan merasa seperti dibebaskan. Hal ini sangat penting karena terbebas dari ketegangan jauh lebih baik daripada berada terus dalam ketegangan. Sekarang yang penting kamu berusaha tetap merasa nyaman, sementara kakak akan memberikan instruksi kepada kamu. Apakah ada pertanyaan yang sebelum kita memulai? Tidak ada kak, mungkin relaksasi ini agak mirip dengan yoga. Benar, relaksasi didasarkan pada ide yang sama dengan yoga, yaitu belajar meringankan ketegangan. Oke, duduklah dalam posisi yang enak, kita akan segera mulai. Baik kak. Baiklah. Pertama, mari kita coba latihan pernafasan dalam. Silahkan duduk dengan nyaman dan tutup mata kamu. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung selama 4 detik. Tahan nafas sebentar. Dan buang nafas perlahan melalui mulut selama 8 detik. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh kamu. Lakukan latihan ini selama beberapa menit. Selanjutnya, tangan kananmu luruskan ke depan. Kepalkan tinju tanganmu seperti ini. Kepalkan dengan kuat. Rasakan ketegangan lengan bagian bawah lenganmu selama 5 detik. Sekarang, buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang berhenti 10 detik. Oke. Nah, bagaimana jika kamu sudah merasa rileks, merasa tidak tegang lagi? Coba kamu buka mata kamu dan secara perlahan. 1, 2, 3. Oke, bagaimana perasaan kamu sekarang, Dek? Apakah sudah merasa rileks? Iya kak, merasa rileks. Bagus. Sekarang mari kita coba latihan meditasi. Silahkan fokuskan perhatian kamu pada nafas kamu. Rasakan sensasi udara yang masuk dan keluar dari tubuh kamu. Jika pikiran kamu mulai berkeliaran, tarik kembali perhatian kamu ke nafas kamu. Lakukan latihan ini selama berapa menit. Oke, sekarang tenangkan, kamu pejamkan mata kamu. Oke, sekarang kamu bisa membuka mata kamu. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Apakah sudah ada perubahan atau tidak? Saya merasa lebih damai dan rileks. Oke, bagus sekali, Dek. Teknik relaksasi memang bisa membantu menenangkan tubuh dan pikiran. Kamu bisa mempraktikkan teknik relaksasi ini di rumah, ataupun kamu jangan cemas dan gelisah ya ketika sendirian. Baik kak. Oke, Dek, teknik relaksasi yang sudah kamu pelajari tadi bisa kamu gunakan kapanpun kamu merasa cemas atau stres. Teknik ini dapat membantu kamu untuk menenangkan tubuh dan pikiran, sehingga kamu dapat lebih fokus dalam menyelesaikan masalah. Oh begitu ya kak, saya akan mencoba mempraktikkan di rumah kak. Baguslah, tapi bolehkah kakak tahu bagaimana kesanmu terhadap teknik relaksasi ini? Saya benar-benar merasa rileks kak, tapi kok menurut saya ini terkesan bertele-tele ya kak. Mohon maaf kalau saya salah kak. Kesanmu itu ada benarnya, karena kamu baru pertama kali melakukan teknik relaksasi ini, maka kamu akan merasa begitu. Nah, apakah kamu merasakan kesulitan tadi saat kamu meregangkan otot-otot tertentu untuk merilekskannya? Tidak juga kak. Apa reaksimu ketika kamu memusatkan pada tegangan? Bagaimana hanya dengan relaksasi? Saya betul-betul merasakan tegang dan tidak enak. Sebaliknya setelah rileks saya benar-benar merasakan kenyamanan. Jadi bagaimana menurutmu perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Perbedaan sangat amat jauh sekali kak. Perasaan tegang membuat saya kacau, lelah dan tidak enak. Sedangkan rileks menyebabkan saya merasa enak dan tenang. Begitu kak. Baik sekali, kamu telah memperoleh banyak kemajuan. Akan tetapi, teknik relaksasi ini seperti keterampilan lainnya yang mana memerlukan banyak latihan ya. Jadi, kamu harus banyak berlatih, atau jika kamu sudah merasa bahwa diri kamu down, kamu bisa menerapkan teknik ini. Baik kak. Selain teknik relaksasi, ada beberapa teknik lain yang bisa kamu coba untuk mengatasi kecemasan dan stres, seperti meditasi, yoga, mindfulness, dan mendengarkan musik yang menyenangkan.
Kamu juga bisa mencari informasi tentang teknik-teknik ini di internet atau di buku-buku self-help. Baik Kak, saya akan mencarinya. Oke, yang terpenting jangan ragu untuk meminta bantuan jika kamu merasa kesulitan untuk mengatasi kecemasan dan stres. Kamu bisa berbicara dengan orang tua, guru, ataupun konselor pada kakak, ataupun kamu bisa ke psikolog. Terima kasih Kak caranya. Sama-sama Dek, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi kecemasan dan stres. Selain teknik relaksasi, ada beberapa hal lain yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi kecemasan dan meningkatkan fokus belajarmu, seperti yang pertama, membuat jadwal belajar yang teratur. Jadwal belajar yang teratur dapat membantu kamu untuk lebih fokus dan terorganisir. Yang kedua, menyisihkan waktu untuk belajar setiap hari. Luangkan waktu minimal 30 menit untuk belajar setiap hari. Baik Yang ketiga, membuat tempat belajar yang nyaman. Tempat belajar yang nyaman dapat membantu kamu untuk lebih fokus dan terhindar dari distraksi. Yang keempat, bergabung dengan kelompok belajar. Yang kelima, berkomunikasi dengan guru. Jika kamu merasa kesulitan dengan pelajaran tertentu, jangan ragu untuk bertanya dengan guru kamu. Yang keenam, menjaga kesehatan fisik dan mental. Konsumsi makanan sehat, olahraga, tidur yang cukup, dan yang terakhir mencari bantuan profesional. Jika kamu sudah merasa stres dan cemas, kamu bisa berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater atau bahkan ke konselor untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik Kak, saya akan mencobanya tips tersebut. Bagus, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian ya dalam menghadapi kecemasan dan stres. Ada banyak orang yang bisa membantu kamu. Terima kasih Kak atas sarannya. Baik, sama-sama Dek. Saya senang bisa membantu. Baiklah Dek, waktu kita sudah hampir. Mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Baik Kak, saya harus melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya, sehingga saya dapat merasakan rileks dan saya juga banyak latihan Kak. Bagus, rupanya kamu sudah paham ya tentang teknik relaksasi ini. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sekarang saya benar-benar merasa rileks Kak. Kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang Kak begitu. Bagus. Sekarang kakak akan minta kamu untuk melakukan latihan di rumah. 2 kali sehari sekitar 15 sampai 20 menit setiap latihan. Lakukan latihan di tempat yang sekiranya kamu enak. Cobalah melakukan relaksasi sewaktu-waktu, terutama jika ada waktu yang senggang seperti setelah bangun tidur, setelah datang dari sekolah, atau setelah kerja. Cobalah untuk menghindari gangguan seperti bunyi telepon dan orang yang ingin ketemu kamu. Isilah buku catatan ini setiap kamu selesai latihan, di mana, kapan, berapa lama, kesulitan apa yang kamu dapatkan selama latihan, dan keberhasilan yang kamu capai. Apakah kamu ada pertanyaan? Saya sudah paham Kak dan saya akan melaksanakan. Oke, agar kamu tidak lupa akan pokok-pokok hasil penelitian kita tadi, maka catatan yang kakak buat ini bisa kamu bawa pulang ya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan sesi konseling pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apa itu Kak? Pertama, saya senang kamu sudah mau terbuka dan menceritakan apa yang kamu rasakan kepada kakak. Hal ini penting untuk membantu kamu mengatasi kecemasan dan stres yang kamu alami. Terima kasih Kak. Ya, kedua, kakak ingin kamu ingat bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi kecemasan dan stres. Ada banyak orang yang bisa membantu kamu, termasuk orang tua, guru, teman-teman kamu, dan juga kamu bisa konsultasi ke kakak ya. Iya Kak, saya akan ingat itu. Oke, yang selanjutnya saya ingin kamu terus mempraktikkan teknik relaksasi yang sudah kita pelajari hari ini. Teknik relaksasi dapat membantu kamu untuk menenangkan tubuh dan pikiran sehingga kamu dapat lebih fokus belajar dan menjalani aktivitas sehari-hari. Baik Kak, saya akan mencobanya. Dan yang terakhir ya, ini dari kakak, saya ingin kamu optimis dan yakin bahwa kamu bisa mengatasi kecemasan dan stres yang kamu alami. Kamu adalah anak yang kuat dan mampu. Terima kasih Kak dukungannya. Saya akan berubah
lebih keras begitu Kak. Iya, sama-sama. Tapi sebelum kita selesai, kakak ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi kecemasan dan stres ini. Ada banyak orang yang bisa membantu kamu, termasuk kakak juga bisa membantu kamu jika kamu membutuhkan kakak. Iya Kak, saya sudah mulai mengerti Kak. Saya senang mendengarnya, Dek. Kakak yakin kamu bisa mengatasi kecemasan dan stres ini dengan tekad dan usaha yang kuat. Ingatlah beberapa tips yang sudah kita bahas tadi, seperti mempraktikkan teknik relaksasi dengan rutin, membuat jadwal belajar dengan teratur, bergabung dengan kelompok, berkomunikasi dengan guru, menjaga kesehatan, dan mencari bantuan profesional. Baik Kak, saya akan berusaha untuk mengikuti tips-tips yang Kakak berikan. Oke, bagus sekali. Kakak yakin kamu bisa melakukannya. Ingatlah bahwa kamu adalah anak yang kuat dan mampu. Terima kasih Kak atas dukungannya. Saya merasa lebih termotivasi untuk menghadapi kecemasan dan stres ini Kak. Sama-sama, Dek. Jika kamu membutuhkan bantuan lagi, jangan ragu untuk datang kembali ya kepada kakak. Baik Kak. Oke. Selamat beraktivitas kembali ya, Dek. Terima kasih. Kakak ucapkan kita akhiri sesi konseling kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.